kalau lagi puasa, semua kegiatannya itu menjadi berpahala asalkan bukan maksiat. Oh ya. Termasuk juga tidurnya pun berpahala. Iya, tidur aja ibadah, apalagi baca Quran, kan gitu harusnya mikirnya ya. Nah, ini dia. Halo, Waalaikumsalam, Lil. Di mana? Udah di Pasar Minggu. Ya udah. Namanya kembali ke rumah Sarwono. Ngabuburit di sini kita. Enak nih tempatnya buat santai. Banyak ruang terbukanya juga kok. Oke ya. Ya udah, Waalaikumsalam. Mana nih si Holil nih? Tolong banget, Bib. Ya Allah. Udah sampai gila nih, Bib. Gue balik ya. Udah datang, udah dibikin shock. Ini, Bib. Pertanyaan, Bib. Orang-orang penasaran sampai gila kita kalau jawabnya, Bib. Penasaran, tapi ini perlu jawaban yang betul dan cerah dan nasihat dan jawaban yang bisa diambil kesimpulan buat pemuda-pemuda di akhir zaman, akhir fitnah di sini. Kan, Emang akhir pemuda akhir zaman tuh apaan sih? udah kan kita hidupnya di akhir zaman udah, Bib. Oh, jadi Iya kan? pemuda akhir zaman nih, Iya. pemuda yang tersesat di akhir zaman. Bener, Bib. Banyak tanyanya, nggak ada banyak ilmunya. Banyak nanya, nggak action tapi. Iya, banyak nanya terus sekedar aja adanya, nggak dipraktekin. Ini, Bib, ada yang tanya nih. Masalah dia puasa. Kan ada tuh orang puasa, ibu-ibu, mama-mama. Mamanya puasa tapi nyicipin makanan biar nggak keasinan. Dicicipin tuh boleh kan, Bib? Nah, kalau nyicipin, kalau dia memang emak-emak yang tugasnya memang harus nyiapin makanan buat keluarganya, atau dia seorang chef yang memang tugasnya begitu, nggak apa-apa. Tapi nanti dikeluarin lagi. Oh, dikeluarin lagi? Iya, yang penting kerasa rasanya apa terus dikeluarin. Dia cicipinnya satu mangkok, Bib. Kuah rendangnya ditelan. Iya, Bib. Kan napas orang bau puasa kan, orang puasa kan bau. Iya. Dia bapak ini bau rendang, Bib. Iya. Itu kalau kita pukul halal nggak, Bib? Nah, itu maksudnya sih. Maksudnya nafasnya orang berpuasa itu wangi, bukan dalam pengertian yang sebenarnya tentunya, majazi ya. Artinya maksudnya laparnya itu lapar yang penuh pahala, penuh keberkahan. Jangan terus digituin, Bib. Ada kan orang gitu. anak-anak muda, Bib. Iya. Iseng. Nanti puasanya jadi gak diterima karena itu gangguin orang lain ya. Ada tuh kan kalau kali tuh di kampung-kampung kalau misalnya puasa tuh ada siang tuh baca Quran. Nah, di situ tuh yang datang kadang tidur. Kata dia, aku mau tidur aja lah, kan tidur ibadah juga kata. Iya. Emang ibadah, Bib? Iya, tidur aja ibadah, apalagi baca Quran, kan gitu harusnya mikirnya ya. Cuman dia tidur terus, Bib. Iya, makanya tidur aja ibadah, apalagi yang lainnya. Maksudnya kan orang itu kalau lagi puasa, semua kegiatannya itu menjadi berpahala asalkan bukan maksiat. Oh ya. Termasuk juga tidurnya pun berpahala. Tapi emang anak muda tuh banyak penasaran tapi dia. Penasaran ya, selalu penasaran. Dan itu sebenarnya bagus sih. Bagus, Bib. Bagus dong. Dalam Islam tuh kan salah satu pintu agar orang itu beriman dengan baik itu adalah hubul istitla. Hubul istitla itu artinya rasa ingin tahu, penasaran. Jadi dia bertanya tentang Tuhan sampai dia tahu dan yakin tentang Tuhan. Nah, itu pintunya dari rasa penasaran. Karena kalau urusan iman itu kita nggak bisa ikut orang lain. Nggak bisa tuh ikut ini, ikut itu, ikut imam ini, ikut orang tua tuh nggak bisa. Mereka hanya bisa memberitahu, tapi sampai iman itu tumbuh di hati harus dia mendapatkannya sendiri. Nah, itu kuncinya dari banyak bertanya. Karena itu dari zaman Nabi itu banyak orang-orang yang banyak bertanya. Dan itu menguntungkan bagi kita, sehingga pemahaman kita tentang Islam itu jadi baik, jadi utuh. Misalnya, dan itu biasanya bukan sahabat-sahabat Nabi. Karena kalau sahabat kan sungkan. Sahabat tahu bahwa ini seorang Nabi yang mulia, akhlaknya agung, sehingga sungkan, nggak berani nanya yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu yang nanya biasanya orang Arab Badui yang nggak kenal Nabi, dapat kabar, di sana tuh ada orang pinter ibarat kata ya. Dari gunung dia turun ada orang pinter. Nah, dia nanya tuh ke Nabi. Salah satunya hadis yang mutawatir dan itu didapatkan dari seorang Badui datang ke Nabi Muhammad. Nabi, kiamat kapan?
nih kan. Rupanya udah ada yang penasaran juga Habib dari dulu. Padahal itu ibarat kata baru mulai nih. Oh. Udah nanya kiamat kapan. Kemudian sahabat kan jadi wah. Nabi nggak marah. Nggak marah Nabi ya? Nggak marah. Oh. Malah Nabi kemudian menjawab dengan baik. Kata Nabi, apa yang kamu persiapkan? Jangan nanya kapannya, tapi apa yang kamu persiapkan? Selalu persiapkan. Yang saya persiapkan nggak ada sih. Saya sholat biasa aja, zakat biasa aja. Iya. Cuman saya mencintai Nabi dan Allah, kata dia. Kemudian kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Asalkan cintanya itu diwujudkan dalam bentuk ya akhlak seperti Nabi Muhammad, kemudian mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu karena pertanyaan si Badui. Pernah juga Nabi khutbah Jumat, tiba-tiba Badui datang. Nabi, ini udah lama kekeringan. Tumbuh-tumbuhan mati, orang kehausan. Doa dong, minta hujan. Kemudian Nabi berdoa, meminta hujan, dan hujan selama 1 minggu sampai Jumat depannya. Datang lagi pas Jumatan dia, Nabi, hujannya kebanyakan nih udah. Banyak tempat yang terlalu basah hingga rawan banjir. Ya udah minta doa lagi agar diberhentikan hujannya. Nabi minta lagi untuk diberhentikan. Udah minta hujan, minta berhenti. Maunya apa? Labil ya Allah. Terus Bipan kita nih udah di akhir zaman. Terus tugas Rasulullah tuh membenerin akhlak. Buat benerin akhlak. Nah, kenapa di akhir zaman ini akhlak anak-anak sekarang tuh contoh di TikTok, karena Khalil sering di TikTok kan, TikTok. Makin jadi-jadi gitu. Apa emang gitu, Bib? Nah, ngomongin soal akhlak ya. Yeah. Ngomongin soal akhlak. Emang di akhir zaman itu kan cirinya adalah banyak fitnah. Yeah. Karena fitnah itu senjata utamanya Dajjal. Yeah. Jadi kalau dulu main GTA tuh kan ada tuh senjata-senjata. Senjata utamanya yang paling premium dari Dajjal itu fitnah. Di hadis Nabi dikatakan memang fitnahnya Dajjal itu sangat dahsyat karena dia akan membuat neraka seolah-olah tampak seperti surga dan surga seolah-olah tampak seperti neraka. CGI kadang Bib. Dan karena itu followersnya Dajjal banyak. Karena kan sekarang kan kerasa banget kan fitnahnya. Iya, surga udah kayak dipersepsikan neraka. Misalnya orang kalau ke pengajian, nggak keren. Orang kalau pakai pakaian yang Islami, nggak keren. Ya. Giliran orang ke clubbing, giliran orang gibah, seolah-olah dia keren gitu. Iya. Tidak ada, Nabi bilang majelis tuh kalau bisa yang paling baik adalah diisi dengan menyebut nama-nama Nabi, menyebut ajaran-ajaran Nabi. Sekarang menyebut aib-aib orang lain. Nah ini ciri-ciri sudah orang udah ke-trigger sama fitnahnya Dajjal. Waduh. Makanya banyak yang akhlaknya, ya akhlak dia, tapi mengikuti Abu Jahal. Mengikuti Fir'aun. Makanya ada tuh Tafar'ana tuh ke Fir'aunan, cosplay jadi Fir'aun. Oh ada ya, Bib? Iya makanya itu cerita di Quran. Itu kan Quran 2/3 isinya cerita. Iya. Itu bukan dongeng. Iya. Itu isinya adalah hikmah agar kita tidak seperti mereka. Fir'aun misalnya, sifat utamanya adalah sombong. Makanya dia cerita itu dimaksudkan agar kita tidak cosplay jadi Fir'aun, agar kita tidak sombong gitu. Karena kan sekarang zamannya sombong kan. Tapi Bib ada cerita tentang Spiderman di Al-Quran. Spiderman, laba-laba. Ada laba-laba. Ada kan cerita Benar, tentang ada cerita laba-laba. Berarti udah dikisahkan Spiderman, Bib. Maksudnya kalau orang barat menggunakan Spiderman sebagai alat untuk propaganda menyebarkan nilai-nilai yang mau mereka sebarkan, maka Quran juga gitu, jadikan cerita sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai Quran. Dan kadang di Quran itu banyak cerita tentang misalnya lebah. Ya lebah. Kemudian laba-laba. Hewan tuh banyak. Karena kadang balhum adol, manusia itu kata Quran bisa lebih buruk dari binatang. Iya. Misalnya lebah ya. Lebah deh. Lebah itu yang dimakan yang baik-baik. Yang dikeluarkan baik juga. Benar. Madu. Kita yang dimakan hoax, yang dimakan haram, yang dikeluarkan pun adalah fitnah. Jadi lebih baik jadi lebah. Tapi ngomong-ngomong soal fitnah. Pertanyaan nih. Pertanyaan. Kalau kita puasa nih ya sekarang. Terus jam 12 siang batal. Jam 12 siang batal. Kalau mau gantinya dari jam 12 siang lagi apa dari sahur? Dari sahur, Bib. Dari sahur. Iya. Nah, berarti riba dong. Kok riba? Iya kan? Kalau berhentinya di siang, seharusnya dibayarnya ya dari siang lagi. Kalau dibayarnya dari sahur kan berarti riba. Tapi kan memang dari ini kan, Bib. Itu bercandaan. Bercanda, orang Madura gitu. Katanya kalau riba tuh makan sesuatu yang lebih, yang bukan hak kita. Nah, kita kan puasa udah jam 12 tuh. Kenapa gak dari jam 12 lagi? Tapi aturannya tidak begitu. Berarti anak-anak dulu, Bib,
Diajarin mama orang tua disuruh puasa setengah hari? Setengah hari. Riba sejak dini, Bib. Enggak dong. Enggak. Itu cara orang tua sebenarnya ngajari anaknya. Karena kan anak kecil itu bukan termasuk golongan yang diwajibkan berpuasa. Tapi kan puasa ini sesuatu yang berat, ibadah fisik seperti haji, ibadah fisik. Makanya kita harus mempersiapkan lah. Bahkan kita yang udah dewasa aja diminta untuk mempersiapkannya sejak bulan Rajab kan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Maka ada banyak puasa sunnah. Ya. Misalnya itu sebagai persiapan, imannya juga dipersiapkan, semuanya dipersiapkan sejak 2 bulan sebelum Ramadan agar tidak kaget ketika Ramadan. Tapi Bib, ini kan orang nggak banyak yang nggak tahu Bib. Ada tahu tapi sebagian nggak tahu. Apa? Orang-orang yang diwajibkan puasa tuh siapa-siapa aja Bib? Sebenarnya setiap Muslim Wajib. yang boleh sudah nggak balik, puasa berarti sudah balik, dia diwajibkan untuk berpuasa. Ya, yang boleh tidak berpuasa itu adalah pertama orang-orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa akan bertambah buruk keadaannya. Kemudian netizen yang tidak berakal. Terus yang ketiga anak-anak. Kemudian yang keempat orang yang sedang dalam perjalanan dan melebihi batas yang sudah disepakati oleh para ulama, 80 sampai 90 km dia boleh tidak berpuasa. Musafir juga. Musafir disebutnya. Terus yang kelima adalah orang yang ini, yang wanita yang sedang kedatangan tamu. Jadi Bib, kan tadi masalah musafir Bib. Kali tanya, kan ada orang nih yang namanya pemuda akhir zaman. Iya. Dia puasa di sini nih Jakarta Selatan. Pengen musafir dia ke Malaysia. Sengaja dia musafirkan diri, boleh nggak Bib? Biar puasa, buka puasa. Dia ini udah di sini nih pagi. Di sana tuh misal di daerah apa Uzbekistan misal. Udah sore, jadi sengaja musafir ke sana dah. Nah itu dia. Biar Gini, nggak puasa. musafir itu bukan berarti dia harus tidak berpuasa. Dia boleh berpuasa asalkan dia masih mampu. Syaratnya tidak sampai menyiksa dirinya. Artinya orang yang musafir tuh kalau mampu tetaplah berpuasa kok. Ini kok malah cari alasan untuk tidak berpuasa. Gini, puasa tuh kan justru paling enak kalau kita penuh ya. Soalnya kan bareng-bareng. Jadi bebannya itu nggak begitu berat. Semua orang juga rata-rata berpuasa, sehingga di luaran juga nggak banyak orang makan gitu. Terus kondisinya juga enak kan. Kalau berjamaah tuh melakukan segala sesuatu kan enak. Kayak kita aja makan kalau sendiri nggak enak. Tapi kalau bersama keluarga, bersama istri, enak. itu kan enak. Nah, puasa juga kalau bisa nggak bolong. Kalau emang betul-betul bisa nggak bolong tuh, walaupun musafir tetap puasa. Agar gak berat, karena kalau puasa di luar bulan Ramadan itu pasti secara lebih berat gitu, karena dia sendirian gitu. Pokoknya intinya intinya nih, ini terakhir nih, pokoknya segala sesuatu yang jomblo itu pasti berat, tidak enak, tersiksa. Ya Allah, karena tersiksa nih Bib, kalian jadi tersiksa nih bahas jomblo, jangan bahas jomblo. Nih udah mau buka puasa. Kita cari takjil berarti Bib. Iya, kita takjil. Benar, ya udah lagi. Ayo deh, yuk buka kita. Aduh.